Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Mahathir Syahir. Saya dari jurusan Arsitektur di Universitas Syapis Papua. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video di YouTube tentang penjelasan apa itu fungsi matematika dalam arsitektur. Nah, jadi guys, di sini saya akan membahas sedikit tentang fungsi tersebut. Bahkan saya akan menuturkan semuanya. Jadi yang pertama, sebagai kita tahu, arsitek dia mengandalkan sebuah imajinasinya. Nah, dari imajinasi itu, arsitek bisa membangun sebuah bangunan-bangunan dengan desain grafis yang sangat luar biasa kreatif. Tapi, ada satu hal yang kawan-kawan harus perhatikan. Di dunia arsitek, tidak hanya menggunakan imajinasi, seni, bahkan keahlian atau skill. Di dunia arsitek juga dia membutuhkan apa yang namanya matematika. Nah, makanya dari itu di pelajaran saya di Arsitektur Universitas Syapis Papua, kami ada namanya matematika arsitektur. Jadi matematika arsitektur ini dia yang mengatur tentang bagaimana cara kita menghitung sebuah bangunan, bagaimana cara kita mempertaruhkannya, mengukur sampai membuat sebuah bangunan itu simetris atau seimbang. Nah, jadi matematika itu dia juga memiliki fungsi guys di dalam pelajaran arsitektur. Bukan hanya sekedar menggambar, bukan hanya sekedar berimajinasi, atau sedang menunjukkan skill kalian atau keahlian kalian. Nah, maka seperti istilah para ilmuwan-ilmuwan, matematika adalah ratu sekaligus pelayan ilmu. Jadi, semua pelajaran rata-rata membutuhkan ilmu matematika. Begitu pula arsitektur. Nah, fungsi yang pertama ilmu matematika dalam sebuah pelajaran arsitektur yaitu kalian teman-teman bisa melihat dari sebuah bangunan yang sangat kompleks, bahkan bangunan yang sangat bagus lah, yang berbentuknya kotak-kotak segala macam kiri kanan, bahkan ada yang pisang-pisang. Nah, itu juga membutuhkan perhitungan guys. Jadi kenapa dia bisa seimbang, kenapa dia bisa lurus simetris, kenapa dia bisa tegap ke atas, bahkan kenapa sampai luas tanahnya sama gedungnya sudah diperkirakan, itu membutuhkan ilmu matematika. Jadi di sini kawan-kawan, matematika dia juga memiliki fungsi tersendiri, di mana ketika kawan-kawan sedang membuat sebuah bangunan, ya kan, matematika dia akan berfungsi untuk menghitung sebuah luas, bahkan menghitung sebuah panjang gedung, lebar gedung, untuk mencapai apa yang dimaksud dengan simetris. Nah, jadi di sini matematika itu dia bertugas untuk hubungkan sebuah bangunan dengan bentuk yang sangat simetris atau seimbang. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui, seorang arsitektur juga dia harus bisa menggabungkan, menghubungkan atau menciptakan sebuah hal seperti misalnya dia menggabungkan seninya, kreativitasnya, keahliannya, dan juga dengan ilmu matematikanya guys. Itulah syarat kenapa seorang arsitektur bisa menjadi seorang arsitektur handal atau profesional. Nah, di sini di ilmu matematika arsitektur, hal yang dimaksud simetris dalam matematika arsitektur itu juga dia melibatkan 3 hal guys. Nah, 3 hal ini yang saya dapatkan dari apa yang saya catat. Yang pertama guys, dia mendapatkan sebuah refleksi. Nah, refleksi ini dia merupakan aprasi mencerminkan subjek pada sebuah garis sebagai bilang cermin. Jadi yang dimaksud dengan refleksi ini dia menghubungkan sebuah objek untuk mencapai sebuah bidang cermin. Kalian pasti tahu ya kan guys, bidang cermin seperti apa. Nah, yang kedua, rotasi. Ini adalah sebuah jenis aprasi dari simetri utama. Yang kedua adalah rotasi. Nah, rotasi ini merupakan operasi merotasi subjek dengan titik sebagai pusat. Nah, jadi dia merotasi sebuah subjek dengan sebuah titik yang menjadi pusat. Arti rotasi sendiri ini guys, dia adalah memutar. Jadi dia membuat sebuah putaran dalam sebuah subjek pada satu titik yang akan menjadi pusat. Itu yang dimaksud dengan rotasi. Nah, yang ketiga, dia ada namanya translasi. Nah, translasi ini dia merupakan operasi mentransformasi objek
dari satu daerah ke daerah lain dengan sebuah vektor. Nah, jadi itu penting banget guys. Kenapa kita harus belajar matematika arsitektur? Karena dia mempelajari tentang sebuah titik simetri. Titik simetri ini adalah titik yang menyimbangkan sebuah bangunan. So, kalian bisa berpikir sendiri ya guys ya, sebagaimana pentingnya matematika di arsitektur. Jadi saya harap guys, kalian semua bisa menganggap matematika itu sebagai pelajaran yang ya diperlukan untuk arsitektur gitu. Soalnya kita tidak hanya harus mempertimbangkan atau memikirkan kalau arsitektur, oh dia hanya sekedar menggambar, oh dia hanya sekedar mendesain, oh dia hanya sekedar membuat sketsa. Tidak guys, dia juga membutuhkan sebuah namanya perhitungan berdasarkan matematika arsitektur. Jadi yang tadi itu adalah beberapa fungsi yang saya jelaskan dari fungsi matematika terhadap arsitektur. Semoga kalian menyukai video saya guys. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian.